Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan membuat satu reaksi terhadap Guru Gembul. Kalau kita melihat nama channelnya Guru Gembul itu ya sudah sesuai, karena yang jadi narasumber utama yaitu seorang guru dengan perawakan yang agak gemuk ya, atau bisa disebut sebagai gembul. Berkaitan dengan itu, Guru Gembul ini mendapatkan reaksi dari channel tertentu yang mengatakan bahwa akidah dari seorang Guru Gembul itu adalah menyesatkan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara masalah akidah, itu artinya kita berbicara masalah keyakinan dalam diri. Jadi secara hakikat setiap manusia jika masih berada di rahim seorang ibu, atau dengan kata lain masih berada di alam kandungan, Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Kemudian mereka menjawab, "Qalu bala syahidna." Sungguh kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itulah pernyataan persaksian manusia ketika masih berada di alam kandungan. Nah, itulah. Jadi ketika kita bicara akidah, itu lebih kepada permasalahan hati dan permasalahan keyakinannya. Adapun saya sendiri belum bisa menyimpulkan akidah Guru Gembul seperti apa ya, karena itu urusannya sudah masuk wilayah privasi. Tapi yang jelas kalau saya mereaksi dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Guru Gembul, itu penjelasannya sangat logis dan mungkin sangat ilmiah menurut saya. Entah itu literaturnya dari mana atau dari mana, tapi saya yakin Guru Gembul sendiri bisa mempertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan. Ya, bahkan sebagian netizen pun ada yang merasa termotivasi dengan penjelasan-penjelasan dari sang Guru Gembul tersebut. Ya, artinya bisa jadi Guru Gembul itu membuka pola pikir orang-orang yang mungkin dia mengalami titik jenuh dalam memahami satu agama, khususnya agama Islam. Setelah mendapat penjelasan dari Guru Gembul, muncul kembali gairah untuk mempelajari agama. Sebab kalau kita bicara agama, agama itu sendiri artinya adalah A itu tidak, gamas itu artinya kacau. Jadi agama itu artinya tidak kacau. Nah, sudah sepatutnya lah ketika kita merasa kita ini beragama, maka kita itu berusaha untuk tidak mengacaukan keadaan, baik keadaan di luar tubuh kita ataupun keadaan di dalam tubuh kita. Kekacauan ini bisa juga disebut sebagai satu keruwetan. Keruwetan yang ada ini ditimbulkan oleh hati yang buruk. Ketika hati kita buruk, maka tidak akan terbangun satu keamanan dan satu kenyamanan di dalam diri. Begitupun kalau kita bicara tentang di luar diri kita, satu daerah, satu desa, satu negara, ketika tidak dalam keadaan aman dan nyaman, maka tidak akan mungkin bisa membangun kemajuan dan peradaban untuk kebaikan bersama. Itu sebagai salah satu contoh, ketika di sebuah negara itu terjadi peperangan, itu boro-boro memikirkan tentang bagaimana membangun sesuatu hal, bagaimana membangun fasilitas umum, bagaimana memperbaiki taraf kehidupan, memperbaiki ekonomi dan sebagainya. Kenapa? Karena keadaannya sedang tidak tenang, sedang tidak nyaman. Nah, biasanya ketidaknyamanan ini baik di luar tubuh kita ataupun di dalam tubuh kita, ini berawal dari hawa nafsu kita yang tidak bisa kita kendalikan. Walau bagaimanapun juga nafsu itu harus kita kendalikan. Nafsu itu tidak bisa kita bunuh. Kalau kita membunuh nafsu kita, sama aja diri kita harus mati. Oleh karena itu nafsu itu harus kita kendalikan. Saya pernah diberikan satu pengajaran, satu pendidikan oleh seorang guru, ya, guru saya yang mulia, semoga Allah senantiasa menjaga dan menyayangi beliau. Dikatakan bahwa cara untuk mengecilkan nafsu, hawa nafsu kita itu
Yang jelas berusahalah kita untuk menerima keadaan apapun dari Allah dengan persepsi yang baik. Artinya kita itu selalu husnudon kepada Allah tentang apapun yang terjadi dalam diri kita ataupun apapun yang terjadi kepada orang-orang di luar diri kita. Nah, bangun dulu husnudon kepada Allah. Artinya ketika husnudon terbangun, maka akan terbangun juga rasa penerimaan. Kemudian setelah rasa penerimaan ini ada, maka secara otomatis Allah itu akan mengurangi volume hawa nafsu kita. Jadi dengan bahasa yang simpel bisa saya katakan bahwa hawa nafsu kita itu adalah kebanyakan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Nah, semakin banyak keinginan-keinginan kita yang bersifat duniawi, semakin repot. Nah, oleh karena itu bagi saya, ya sesuai dengan apa yang Allah berikan melalui guru saya, bahwa di antara trik atau tips untuk mengurangi keinginan-keinginan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, yaitu kita belajar menerima apapun dengan senang hati apa yang telah Allah berikan. Semakin besar rasa penerimaan kita terhadap apa yang telah Allah berikan, maka akan semakin kecil keinginan-keinginan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Anda bisa coba praktekkan sendiri. Ketika Anda mempunyai sebuah mobil yang bisa dikatakan jadul lah, kemudian Anda menerima dengan senang hati, dengan rasa penerimaan yang tinggi, maka kita akan secara otomatis hilang keinginan-keinginan kita untuk membeli sesuatu yang lebih wah, sementara kita tidak mampu. Prinsipnya adalah terima dengan senang hati apapun yang sudah Allah berikan. Ini dalam hal materi ya, materi itu dalam hal harta dan lain sebagainya. Semakin besar rasa penerimaan kita terhadap rezeki yang Allah berikan, maka semakin kecil keinginan-keinginan kita terhadap hal-hal yang bersifat materi. Kembali ke reaksi tentang guru gembul, bagi saya ya sah-sah saja, biarkan saja. Toh kita nggak bisa menghakimi bahwa guru gembul itu akidahnya salah atau tidak. Saya pun tidak tahu akidah saya benar atau tidak. Yang jelas saya berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, tentu saja atas dasar syariat yang diajarkan oleh Tuhan kami sesuai dengan kitab suci. Karena walau bagaimanapun juga kita berusaha, atau saya berusaha untuk menjadikan kitab suci saya itu sebagai guide of life, sebagai pedoman hidup. Bagaimanapun juga kita tidak punya hak untuk memvonis seseorang itu akidahnya sesat, seseorang itu akidahnya benar, dan lain sebagainya. Yang jelas saya berusaha untuk tidak mengaku benar, ya, sebab orang yang mengaku benar itu belum tentu benar, dan orang yang mengaku salah juga belum tentu salah. Nah, sebab apa? Hakikatnya kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Silakan Anda cari terjemahannya seperti apa, bahwa kebenaran yang hak itu datangnya dari Allah dan hanya Allah yang tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Ya, bahwa kita ini dalam kehidupan ini penuh dengan relativitas dan subjektivitas. Artinya dalam bertindak, dalam bertutur kata, kita ini objektif atau subjektif. Kita ini ikhlas atau tidak. Kita ini terbimbing atau tidak. Terbimbing oleh Allah atau karena hawa nafsu kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai reaksi terhadap guru gembul tentang penjelasannya dan juga tentang akidah yang dimiliki oleh guru gembul. Sekali lagi, kalau masalah akidah itu sudah wilayahnya privasi,
Tapi yang jelas saya secara pribadi beranggapan bahwa memang guru gembul itu rajin membaca dan punya kelebihan yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga mempunyai kepintaran dan juga mempunyai kecerdasan dalam memahami sesuatu. Karena yang namanya memahami sesuatu itu termasuk ilmu. Ilmu itu adalah memahami sesuatu. Al-ilmu idraku syai'un. Bahwa yang namanya ilmu itu adalah memahami sesuatu. Untuk memahami sesuatu itu kita memahaminya bisa dengan mata, dengan penglihatan, bisa juga memahami dengan pemikiran, dan juga bisa memahami dengan perasaan atau mata hati. Ya, memahami sesuatu itu bisa dengan mata lahiriah, ya, bisa juga dengan mata pikiran, yaitu secara ilmiah, dan juga bisa dengan mata hati secara perasaan. Kalau ketiga-tiganya itu bisa sinkron, maka insya Allah kita bisa mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.